Aku pengen tanya ini bener-bener insya Allah bisa memotivasi nih dokter. Saya bener-bener memohon tips cerdas, tips akal sehat, tips apa ya? Pokoknya tips deh. Tips tips supaya segera mualaf. Nah, dari seorang dokter Karissa yang begitu cerdas, cantik, luar biasa. Jadi gini dok, tolong dong dok. Jadi aku minta tips gini dok. Kan di luaran sana kita tahu nih dok, banyak orang-orang itu sebenarnya dia mencari kebenaran gitu. Banyak banget yang sedang berjuang mencari kebenaran. Nah kita nggak tahu nih mereka berjuang hanya sekedar ingin mencari pembenaran sendiri atau memang pengen dapat kebenaran tapi belum dapat hidayah gitu ya dok ya. Kan sering tuh ada yang nonton channel debat, nonton channel kristolog tapi belum dapat hidayah, memang wajar gitu ya dok ya, memang Allah belum memberikan hidayah. Tapi gimana ini dok, kalau misalnya ada seorang wanita gitu ya dok ya, dan saya yakin sepertinya banyak wanita-wanita di luaran sana yang berjuang gitu ya dok ya, walaupun perjuangannya punya cerita sendiri-sendiri ya dok ya. Mungkin dia wanita yang sudah bersuami, sudah punya anak, dia berkeluarga lah gitu ya dok ya. Terus dia tuh sebenarnya udah tahu gitu dok, kebenaran itu hanya ada di dalam Islam. Dia udah tahu gitu. Misalnya ya dok ya, dia sudah menemukan itu kebenaran di dalam Islam, tapi dia masih takut untuk berhijrah. Dia masih takut untuk memutuskan menjadi mu'alaf. Ya mungkin karena dia memikirkan hal-hal pertimbangan dia sebagai status seorang istri, dia memiliki seorang anak atau berapa anak gitu ya intinya, atau mungkin dia ibu rumah tangga, atau bahkan dia pengangguran hanya mengurus rumah tangga gitu ya dok ya. Itu gimana sih dok tips dari dokter Karissa supaya wanita-wanita di luaran sana yang sedang mencari kebenaran, bahkan sudah mendapat kebenaran tapi masih takut menerima hidayah, masih takut untuk berhijrah? Tolong dok tipsnya. Silakan dokter. Ya, sebenarnya sih ini mungkin bukan tips ya, mungkin yang saya alamin kemarin itu ya, mungkin saya share aja gitu ya. Jadi memang waktu itu pertimbangan beratnya itu adalah memang ketika jadinya nggak bisa melanjutkan rumah tangga lagi gitu kan dengan suami yang non muslim gitu. Nah di situ saya cuma pegangannya Al-Quran ya saat itu, dan saya ketemu Quran surat Saba waktu itu ayat 37 dibilang sesungguhnya bukan hartamu dan anak-anakmu waktu itu gitu ya, karena kan namanya ibu gitu pasti kita beratnya terutama juga di anak-anak gitu ya, ketika kita nggak melanjutkan rumah tangga lagi berarti kan artinya anak-anak pasti kena dampaknya yang paling besar ya gitu kan. Nah di situ saya menemukan ayat itu gitu, bahwa bukan harta, jadi bukan anak-anak yang mendekatkan dirimu kepadaku gitu kan, kepada kami, tapi yaitu orang-orang yang beriman, yang melakukan kebajikan, itu yang akan mendapat balasan setimpal dan akan aman sentosa gitu ya di tempat-tempat yang tinggi, yaitu dalam surga. Nah di situ saya jadi akhirnya gitu, jadi akhirnya waktu itu ya udah saya serahin semuanya sama Allah gitu. Kalau sekarang pun saya harus kehilangan, waktu itu saya berpikir saya cuma tinggal sebatang kara gitu ya. Ya udah, masa sih Allah nanti nggak bisa sanggup kembalikan gitu. Waktu itu saya berpikirnya gitu aja gitu. Kalaupun saat itu saya sampai harus, misalnya karena saya harus pergi kemana ya, ngungsi mencari perlindungan, dan saya harus sampai kehilangan pekerjaan saya sebagai seorang PNS ya, kan nggak bisa cuti lama gitu ya. Ya udah gitu, sampai saya udah bener-bener ikhlasnya tuh semuanya gitu. Karena saya cuma pegang kalau barang siapa yang meninggalkan sesuatu ya yang karena Allah gitu ya, karena ketakwaan kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan yang lebih baik gitu ya, sebagai menggantikan yang lebih baik gitu. Jadi waktu saat itu ya udah, saya cuman itu aja ya, pokoknya saya cuma mau sama Allah aja udah gitu, udah nggak mikir lain-lain sih waktu saat itu. Jadi ya mungkin itu semoga mungkin pertama yakin dulu ya sama Al-Quran. Jadi setelah itu juga kita nyari apa-apa, nyari kekuatan, nyari jalan keluar, nyari solusi, semua ya sudah ada di dalam Al-Quran itu sih gitu.
termasuk tadi ya apa yang harus kita perbuat, sebenarnya apa yang harus kita pilih, yang kita prioritaskan, semua balik lagi ke Al-Quran gitu. Dan tadi ya udah nggak pernah salah lah kalau kita milihnya Allah gitu ya. Saya pernah dibilang gitu ya, kok kamu lebih mentingin Islam gitu, bukannya keluarga gitu, bukan anak-anak gitu, bukan rumah tangga gitu ya, yang harusnya kamu prioritaskan gitu ya, kamu kok malah pilih mengutamakan Islam, memprioritaskan Islam. Saya bilang gitu, saya bukan memprioritaskan Islam, saya bukan belain Islam, mengutamain Islam gitu, tapi saya pilih Allah gitu. Saya bukan pilih Islam, tapi saya pilih Allah, dan masya Allahnya Allah itu yang di dalam Islam itu gitu, yang mengembalikan saya ke fitrah saya sebagai ciptaannya Allah gitu. Jadi itu sih gitu. Jadi semoga sih mereka tadi bisa paham gitu ya, Mbak Natali gitu, bahwa kita bukan pilih Islam gitu, kita sebenarnya pilih Allah. Allah yang betul gitu. Masya Allah, benar banget dokter. Jadi sangat menginspirasi banget ya teman-teman ya. Jadi dokter Karissa, dia memang sudah tepat sekali dokter ya. Aku Masya Allah benar-benar merinding tau gak dengar dokter Karissa ini. Sampai benar-benar karena memilih untuk mengikut Allah ya dokter ya, karena memang mengutamakan Allah. Jadi dokter pun walaupun ada anak-anak, ada suami, ada keluarga gitu ya dok ya, tapi dokter sudah tepat sekali karena dokter memasrahkan itu semua kepada Allah. Karena yang namanya anak-anak, suami, keluarga, itu semua hanya titipan. Ya bener banget ya dok ya, itu semua hanya titipan. Dan kalau yang namanya titipan ya itu pasti sementara gitu loh. Jadi kalau misalnya kita hanya mengutamakan duniawi, kan tadi udah jelas kita banyak banget kan yang berbicara ke dokter ya, kamu kok ngutamain Islam, kok nggak ngutamain anak, keluarga gitu kan. Padahal kalau kita mau mengutamakan duniawi, semua yang ada di dunia itu hanyalah titipan, itu hanyalah sementara. Nah, tapi karena dokter Karissa ini alhamdulillah sangat benar-benar panutan ya, mencontohkan benar-benar keislaman yang baik. Mengejar akhirat, benar-benar mengejar supaya bisa bersama-sama dengan Allah untuk kehidupan selamanya ya dok ya. Ya itulah, tapi kalau misalnya ya itu dokter sudah mencontohkan benar-benar panutan banget ya. Jadi dokter itu sudah menunjukkan, sudah memberikan contoh yang luar biasa buat kita semua ya, bahwa dokter ini benar-benar mengejar akhirat, benar-benar menginginkan untuk mendapatkan kehidupan selamanya. Dan itu apa? Ikuti apa yang Allah mau, ikuti apa yang Allah perintahkan. Dan alhamdulillah dokter Karissa memasrahkan semua dan yakin ya, dan itu semua terbukti bahwa Allah akan memberikan segala kebaikan, itu malah melebihi kebaikan-kebaikan yang kita pikirkan ya dokter ya. Nah dokter kayaknya sih udah ini sih yang bisa aku sampaikan. Mungkin dokter bisa ada yang dokter sampaikan lagi buat closing statement buat teman-teman atau buat siapa aja yang mau dokter sampaikan, silakan dokter. Sebelum saling ini aja ya, kita saling mendoakan, saling mengingatkan dalam kebaikan gitu. Insya Allah nanti kita saling bersaksi, saling memanggil gitu. Kalau udah berkawan di sini di dunia, insya Allah kita dipertemukan lagi di surga ya Mbak Natali, insya Allah. Amin, amin,